Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, ini ada kabar bahagia yang datangnya dari pemain naturalisasi terbaru kita, yaitu Kevin Dix, mengenai proses naturalisasinya yang sudah mengalami kemajuan. Saya sebut sebagai kabar baik dan kabar yang sangat membahagiakan teman-teman, karena ternyata tanpa sepengetahuan kita, seperti tiba-tiba begitu, proses naturalisasi Kevin Dix ini ternyata sudah sampai di meja DPR dan sudah disetujui untuk kemudian Kevin Dix menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Jadi pada hari Senin tanggal 4 kemarin, Komisi 8 dan Komisi 10 DPR RI itu sudah melaksanakan rapat dengan PSSI, di mana agendanya adalah pembahasan soal pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada pemain keturunan baru Indonesia yang bakal bergabung dengan Timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, siapa lagi yang kita bicarakan kalau bukan Kevin Dix? Nah, setelah sebelumnya kita mendapatkan informasi kalau proses pembahasan di DPR akan memakan waktu yang cukup lama karena pemerintah Indonesia yang baru melakukan pergantian begitu. Tapi pada akhirnya kemarin kita sudah memperoleh kabar baik, kabar yang membahagiakan. Artinya teman-teman, jika proses naturalisasi Kevin Dix itu sudah sampai atau sudah dibahas di meja DPR, itu artinya kan berarti persetujuan menjadi warga negara Indonesia sudah pasti dikantongi oleh Kevin Dix. Dan itu artinya Kevin Dix itu sudah bisa memperoleh jadwal untuk pengambilan sumpah WNI. Ini sebenarnya yang saya suka dari PSSI ya. Kita semua lah suka ya, yang bergerak cepat untuk memproses naturalisasi pemain keturunan. Salutnya lagi, rapat DPR dengan agenda pembahasan Kevin Dix ini dilakukan secara estafet hari itu juga. Jadi siangnya PSSI itu rapat dengan Komisi 8 dan sorenya langsung sekitar jam 3 begitu rapat lagi dengan Komisi 10 estafet. Ini menurut saya satu gerak cepat yang patut diapresiasi karena kepentingannya kan adalah untuk kepentingan negara juga, kepentingan untuk menaikkan level timnas kita, level kekuatan timnas kita di Asia dan kemudian juga di dunia. Kemudian teman-teman, setelah berkas-berkas naturalisasi Kevin Dix ini disetujui oleh DPR, pemain ini sejatinya juga sudah memiliki jadwal sumpah WNI, di mana Ketua Komisi 10 Hetifah Saifuddin itu mengatakan bahwa Kevin Dix akan disumpah WNI pada tanggal 7 November. Pada saat itu dia juga menegaskan bahwa berkas naturalisasi langsung bisa diserahkan. Kalau disumpahnya tanggal 7 November teman-teman, berarti apakah Kevin Dix ini sudah bisa dimainkan saat Indonesia nanti melawan Jepang di tanggal 15 November? Seperti yang pernah saya bilang, seperti yang saya pernah singgung, untuk bisa bermain melawan Jepang, memang maksimal Kevin Dix ini sudah disumpah WNI atau selesai naturalisasinya tanggal 7. Karena kalau tidak keliru, batas pendaftaran pemain ke AFC untuk laga melawan Jepang itu sudah harus dilakukan, didaftarkan H-7 pertandingan. Jadi hitung-hitungannya tanggal 7, kalau pengen bisa bermain saat melawan Jepang, maka Kevin Dix ini sudah harus didaftarkan di tanggal tersebut, di tanggal 7. Artinya proses naturalisasi hingga sah menjadi WNI dari Kevin Dix ini paling lambat sudah harus selesai ya di tanggal 7 November. Sekali lagi, jika ingin pemain ini dimainkan saat laga Timnas Indonesia versus Jepang. Itu ya, H-7 harus didaftarkan ke AFC. Seperti yang kita tahu semua teman-teman bahwa Indonesia itu akan melawan Jepang pada tanggal 15 November. Dan kemudian menjamu Arab Saudi di tanggal 19 di Gelora Bung Karno. Sekjen PSSI Yunus Nusi secara terus terang mengatakan bahwa PSSI memang mengejar agar Kevin Dix ini bisa bermain saat Timnas Indonesia menjamu Jepang nanti gitu. Memang diarahkan seperti itu. Akan tetapi persoalannya adalah apakah benar begitu di tanggal 7 nanti setelah sah disumpah menjadi WNI,
Kevin Dix ini langsung bisa didaftarkan sebagai pemain Indonesia saat nanti melawan Jepang begitu. Itu pertanyaannya. Nah, ini persoalan yang ada. Kita tidak bisa menutup mata bahwa setelah resmi disumpah menjadi WNI, PSSI harus mengurus perpindahan federasi pemain ini dari KNVB Belanda ke PSSI ke Indonesia terlebih dahulu. Proses ini kalau mengaca pada perpindahan federasinya Mes Hilgers dan Eliano Reinders beberapa waktu yang lalu, itu bakalan memakan waktu paling tidak atau maksimal begitu 1-2 hari. Menurut saya, kita tidak bisa memastikan apakah Kevin Dix ini bisa bermain saat nanti timnas Indonesia melawan Jepang di Gelora Bung Karno atau tidak. Kita tidak bisa memastikan. Karena perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI itu melibatkan pihak ketiga, yaitu KNVB Belanda. Dan seperti yang saya bilang tadi gitu, prosesnya bisa sampai 2 hari. Kalau saat melawan Jepang kita belum bisa pastikan, tapi saat melawan Arab Saudi kita sudah bisa yakin karena saat melawan Arab Saudi itu masih akan dilangsungkan permainannya tanggal 19 November. Masih ada space waktu untuk mengurus perpindahan federasi dan kemudian mendaftarkannya ke AFC. Masih ada waktu. Tapi kita juga masih perlu menunggu terutama nanti saat melawan Jepang teman-teman. Karena biasanya PSSI ini punya jalan ninja gitu. Jalan yang kita tidak sangka-sangka. Kita mungkin masih ingat kasus Martin Paes, di mana banyak dari kita, jadi setelah dia memenangkan persidangan gitu ya, Martin Paes ini kita yakin tidak bakalan bisa bermain saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi di leg pertama, di match day pertama saat berlangsung di Arab Saudi gitu. Kita tidak yakin bahwa pemain ini bisa turun, tapi tahu-taunya secara tiba-tiba begitu, dikabarkan bahwa Martin Paes available untuk laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Ini ya mengagetkan gitu. Saya tidak tahu jalan negosiasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh PSSI, terutama yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir. Yang membuat semuanya seperti menjadi tiba-tiba, menjadi mudah begitu. Ya, karena proses negosiasinya beliau. Jadi nanti saya tidak bakalan kaget kalau misalnya tiba-tiba Kevin Dix ini bisa bermain saat timnas melawan Jepang. Karena kalau melihat kondisinya hari ini, kalau Kevin Dix disumpah tanggal 7 November, maka PSSI tidak punya waktu lagi untuk kemudian mendaftarkan pemain ini ke AFC. Karena batas pendaftarannya kan H-7 pertandingan. Sementara untuk mengurus perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke Indonesia itu membutuhkan waktu maksimal 2 hari. Tapi catatannya 2 hari itu bukan patokan mutlak juga. Karena pendaftaran federasi itu bisa memakan 1 hari sampai 2 hari. Artinya bisa saja nanti waktu yang diperlukan itu cukup 1 hari saja. Tergantung seperti apa. Lagi-lagi gitu ya, tergantung seperti apa komunikasi yang dilakukan oleh PSSI dengan pihak yang berwenang. Tapi yang jelas, proses perpindahan federasi itu melibatkan pihak ketiga, yaitu KNVB Belanda. Persoalan lain dari proses naturalisasi Kevin Dix ini adalah, bisakah Kevin Dix ini dan para pemain naturalisasi yang lain yang sudah dinaturalisasi sebelumnya, bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Shin Taeyong untuk menaikkan peringkat timnas ke peringkat 4 atau 3 klasemen agar bisa lolos ke babak selanjutnya? Itu pertanyaannya. Ini kekhawatiran dan pertanyaan kita sekarang gitu. Karena mengaca pada pertandingan saat melawan Cina, saya pikir pemain-pemain naturalisasi kita itu tidak termaksimalkan dengan baik. Sandy Walsh misalnya tidak diturunkan hingga pertandingan selesai. Tom Haye yang memang sering menjadi jenderal lapangan tengah kita itu dimasukkan di babak kedua. Kemudian Eliano Reinders teman-teman yang bisa bermain di berbagai posisi atau di banyak posisi versatile itu juga dicoret dari 23 daftar pemain yang bakal dimainkan saat melawan Cina.
Ya, memang alasannya adalah soal taktikal, tapi menurut saya kan bisa persoalan taktikal ini memikirkan juga kapasitas dan kualitas SDM atau pemain yang ada di tubuh timnas. Buktinya, kalau memang Sandy Walsh tidak diturunkan dan kemudian Eliano Reinders itu dicoret dari daftar 23 pemain sebagai bagian dari taktikal, tapi kenapa taktikal kita malah menjadi bumerang, menjadi yang terburuk karena berakhir dengan kekalahan dari timnas Cina. Memang kita menguasai pertandingan, tapi kita tidak bisa mencetak gol, bahkan gol kemenangan. Gol penyama kedudukan. Kita tidak bisa mencetak gol karena memang kita sering melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Itu persoalannya. Artinya menurut saya dinaturalisasinya Kevin Dix harus dimaksimalkan dengan sangat baik untuk kemudian mengangkat tidak hanya performa timnas di atas lapangan, tetapi juga performa dan peringkat timnas di klasemen grup C. Kalau bisa harus naiklah, terangkat dari posisi 5. Keinginan kita memang gimana caranya timnas Indonesia ini, timnas yang kita banggakan ini bisa menempati peringkat 2 klasemen grup C dan kemudian lolos langsung ke putaran final nanti di tahun 2026. Tapi kalau itu tidak tercapai ya juga tidak apa-apa gitu ya. Yang terpenting timnas bisa keluar dari lubang neraka. Bisa terangkat dari posisi 5 ke posisi 4 atau posisi 3. Itu sudah lebih dari cukup dibanding hanya bertengger di posisi 5 yang bakal tersingkir otomatis dari perburuan tiket ke Piala Dunia 2026. Maka saya boleh mengatakan teman-teman, setelah PSSI berusaha keras untuk menyediakan pemain-pemain grade A yang bisa mendukung kebutuhan pelatih, maka sekarang adalah tugasnya pelatih, tugasnya Shin Tae-yong untuk meramu tim dengan sangat baik di atas lapangan. Gimana caranya para pemain ini bisa bermain maksimal dengan kerja tim dan taktik yang harus STY siapkan dengan matang. Maka kalau tidak begitu, ya pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi ini akan menjadi sia-sia. Karena kan tujuan kita menaturalisasi banyak pemain keturunan adalah untuk mendongkrak permainan kita. Dan target kita untuk masuk ke Piala Dunia. Mumpung kuotanya itu lagi ditambah oleh FIFA untuk Piala Dunia 2026. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton video saya sebelumnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.